Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hening Indah Puspitasari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alifa Yasmin Dinisa dan juga Nadia Ulfa. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Alifa Yasmin Dinisa terlebih dahulu. Alifa bertanya, menurut kalian, apakah tindakan rasisme di Indonesia ini merupakan hal serius sebagai bentuk ancaman dari dalam negeri yang dapat merusak ketahanan nasional? Jika iya, tolong jabarkan langkah-langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah atau kebijakan yang dibuat untuk memberantas tindakan rasisme. Dan seberapa berpengaruhnya kebijakan pemerintah tersebut sehingga masyarakat tidak lagi rasis terhadap satu sama lain. Kalau tindakan rasisme di Indonesia ini merupakan hal serius sebagai bentuk ancaman dari dalam negeri yang dapat merusak ketahanan itu, iya benar. Contohnya itu seperti kasus kerusuhan di Papua kan yang berasal dari kasus rasisme dan ujaran kebencian di Surabaya antara mahasiswa Papua dengan sekelompok oknum organisasi kemasyarakatan. Kalau di secara politik ini, kasus kerusuhan ini dapat dimanfaatkan kelompok asing ataupun kelompok separatisme untuk mendorong cita-cita Papua ini melepaskan diri dari Indonesia. Jadi momentum politik ini menjadi kesempatan kedua kelompok tersebut dalam mengganggu kestabilan politik Indonesia. Kedaulatan Indonesia ini sendiri sebagai sebuah bangsa berusaha diganggu dengan menciptakan konflik-konflik yang dapat berujung pada melemahnya kekuatan ketahanan Indonesia dengan lepasnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau secara sosial dan dampak konflik Papua, contoh dari konflik kasus Papua ini bisa menyebar kepada ketidakpercayaan antar kelompok masyarakat seperti itu. Terus apa sih langkah-langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas tindakan rasisme? Kalau diambil dari kasus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kasus Papua yang dengan antar mahasiswa Surabaya, di situ pemerintah Indonesia ini mengedepankan pendekatan keamanan yang bersifat struktural dan humanis dengan nilai kultural. Jadi pendekatan keamanan ini harus dimaksimalkan dengan mengedepankan hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya ini terhadap para perusuh yang melanggar hukum. Jadi tuh polisi dapat melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi bisa memberikan hukuman gitu. Sementara terhadap kelompok separatisme, Tentara Nasional Indonesia atau TNI ini menjadi garda terdepan yang mengamankan kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia. Sedangkan untuk pendekatan humanisme itu sendiri, secepatnya pemerintah ini merangkul tokoh-tokoh masyarakat. Jadi para tokoh adat dan tokoh masyarakat ini harus diberikan penyuluhan sekaligus arahan agar mengajak seluruh elemen masyarakat Papua menghentikan kekerasan yang terus berlangsung kan. Jadi di sini tuh diperlukan sosialisasi secara masif bahwa konflik yang ada ini bertentangan dengan semangat dan nilai Pancasila, di mana semangat persatuan dan kesatuan bangsa itu harus dijaga. Terus seberapa berpengaruhnya sih kebijakan pemerintah terhadap masyarakat sehingga nggak lagi rasis terhadap satu sama lain? Sebenarnya itu sih kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi ketika pemerintah itu udah semaksimal mungkin membuat kebijakan-kebijakan yang berlaku agar tidak ada lagi ataupun mengurangi tindakan rasisme yang ada. Jadi sebenarnya kita ini harus menanamkan bahwa dari penduduk asli ataupun pendatang semua itu warga negara Indonesia yang bersatu dengan dilandasi dengan semangat ketuhanan, persamaan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan memiliki cita-cita keadilan sosial bersama-sama. Jadi tuh kita semua itu harus yakin bahwa semangat berpancasila ini masih ada, terus hadir dan mampu merekatkan kembali tali persaudaraan anak bangsa. Jadi mampu meredakan konflik yang sebetulnya justru merugikan bangsa Indonesia ini gitu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Ulfa. Pertanyaannya adalah, di dalam unsur ketahanan nasional, salah satunya terdapat unsur di bidang ekonomi. Jadi di masa pandemi sekarang, Indonesia berencana melakukan new normal.
Selama wabah ini kita tahu bahwa masyarakat ekonominya mengalami kesulitan. Jadi pertanyaannya di sini adalah, menurut kalian bagaimana upaya pemerintah untuk menghadapi new normal dalam bidang ekonomi agar kesejahteraan masyarakat merata? Menurut kelompok kami, upaya pemerintah dalam penerapan new normal di bidang ekonomi yang pertama ialah memulai kembali untuk memberlakukan kegiatan perekonomian dengan memberlakukan shift kerja pada karyawan. Jadi seperti sehari masuk, sehari libur. Nah, hal ini untuk mengurangi terlalu banyak karyawan yang berkumpul dalam satu tempat, terutama karyawan pabrik. Yang kedua, lebih menertibkan pasar-pasar tradisional agar tidak terlalu padat pembeli dengan cara membatasi masyarakat yang akan masuk ke pasar serta penjual yang berdagang. Jadi untuk penjual sendiri mungkin bisa berdagang dalam 1 minggu ini sebanyak 3 hari dan membagi jumlah pendatang di pasar. Yang ketiga, memperbolehkan masyarakat yang menjual jenis makanan dan minuman tetap buka dengan cara take home atau drive-thru. Atau jika membuka makan di tempat, mungkin memberi jarak pada tiap pelanggan. Yang keempat, untuk bisnis rumahan bisa mengajak masyarakat untuk mencoba menjualnya melalui online, sehingga tidak akan terlalu membuat orang berkumpul terlalu banyak di dalam suatu tempat atau ruangan seperti itu. Dalam menjalankan upaya tersebut, perlu diingatkan bahwa masyarakat ini harus tetap menjaga aturan atau protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, lalu dalam penentuan daerah tersebut yang dapat melakukan new normal, menurut kelompok kami ialah daerah-daerah yang memang sudah terlihat berkurangnya atau tidak adanya lagi penambahan dari masyarakat yang positif COVID-19. Jadi bisa dikatakan sebagai zona hijau, seperti itu. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triseza akan menjawab pertanyaan dari Siti Umama. Bertanya, apakah protokol new normal merupakan salah satu upaya dari ketahanan nasional dan dalam pelaksanaan new normal tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah karena membutuhkan kerjasama antara warga masyarakat serta pemerintah. Lalu, bagaimana cara agar kerjasama itu dapat terwujud? Menurut A.M. Putut Prabanto, selaku alumnus dari Program Pendidikan Singkat Angkatan atau PPSA 21, protokol new normal yang diputuskan oleh pemerintah merupakan sebuah momentum bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan membenahi kembali kehidupannya. Nah, momentum ini dilihat sebagai salah satu langkah awal untuk mewujudkan ketahanan nasional dari tatanan kehidupan yang baru. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa menjalankannya dengan sendiri, tetapi harus dibantu oleh warga masyarakat agar terwujudnya The New Indonesia. Diibaratkan, melawan COVID-19 ini seperti perang yang sesungguhnya, dan seluruh dunia ini sedang berperang melawan penyakit tersebut agar dapat kembali ke kehidupan yang normal. Namun, perang yang kali ini tuh sungguh sulit karena tidak diketahui kapan berakhirnya dan siapa pemenangnya karena lawan yang tak tampak. Nah, COVID-19 sebagai musuh yang tak tampak mengingatkan bangsa Indonesia terhadap 3 senjata utama untuk memenangkan perang, yaitu ketahanan air, yang kedua ketahanan pangan, dan yang terakhir itu ketahanan energi. Nah, apabila bangsa Indonesia ini tidak memiliki 3 senjata utama itu, maka peperangan ini tidak dapat dimenangkan oleh bangsa Indonesia. Alumnus PPSA 21 ini juga menekankan pembentukan karakter bangsa Indonesia yang harus dibangun kembali dengan pendekatan yang berbeda agar dunia Indonesia mempunyai warga yang memiliki wawasan baru dalam ketahanan nasional. Nah, secara halus tapi pasti COVID-19 ini memetakan karakter suatu bangsa ketika menghadapi ancaman, dan the new normal ini juga mengajarkan bagaimana harus menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, serta tidak bergantung pada bangsa lain. COVID-19 juga menunjukkan bahwa gotong royong merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang harus diyakini dan dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan hidup bersama. Jadi masyarakat itu harus bergotong royong untuk dapat bertahan hidup. Nah, dalam era new normal ini maka pemerintah dan masyarakat itu harus bergotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di saat pemerintah menyusun protokol, menjalankan protokol,
serta memberikan pengawasan, maka masyarakat itu harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat agar kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik. Sekian jawaban dari saya. Apabila masih ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Vera Fitria. Saya akan menjawab pertanyaan dari dua teman saya, yaitu Salsabila Rahma dan Cindy Agustina. Pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Rahma terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, virus corona sudah menjalar dan menjadi pandemi global. Masalah COVID-19 bukan hanya menyerang kesehatan manusia saja, tetapi sudah berkaitan dengan masalah sosial yang lebih luas dan merambat ke masalah lainnya. Ancaman ketahanan nasional yang ada depan mata ialah perlambatan ekonomi global karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri serta neraca keuangan dalam keadaan tidak sehat. Nah, pertanyaannya bagaimana upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman terkait dengan COVID-19 tersebut yang ditinjau dari model ketahanan nasional, dan apakah tindakan dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia dalam menjaga ketahanan negara ini sudah berjalan dengan sebagaimana semestinya? Jawabannya, masalah dan dampak COVID-19 di Indonesia, bagaimana negara Indonesia menghadapinya bisa ditinjau dari model ketahanan nasional Indonesia saat ini, yaitu dikenal sebagai Astagrata. Astagrata terdiri dari dua aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah terdiri dari 3 gatra, yaitu kondisi geografis negara, kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Bila dilihat dari aspek alamiah, maka dari kondisi geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan berada di persimpangan dunia, mau tidak mau akan ikut juga merasakan wabah COVID-19 ini. Kondisi negara yang banyak pulau bisa cukup menguntungkan untuk mencegah berkembangnya COVID-19 dari satu pulau ke pulau lainnya, selama bisa diatur dengan baik. Nah, dari gatra kekayaan alam, pemanfaatannya akan terkendala dan tentunya tidak akan banyak bisa dinikmati masyarakat apabila COVID-19 ini tidak segera dihentikan. Lalu dari gatra keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi inilah yang harus terus-menerus diperhatikan. Pemimpin harus sudah benar-benar sangat serius memimpin, memegang komando dan kendali penuh dalam perang menghadapi COVID-19 ini. Nah, upaya yang dilakukan dari aspek alamiah ini yaitu jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia dalam hal cuaca, tim BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh dengan memanfaatkan kondisi cuaca untuk beraktivitas atau berolahraga pada jam yang tepat. Hingga puncak musim kemarau di bulan Agustus nanti yang akan diprediksi mencapai suhu rata-rata berkisar antara 28 derajat hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60% sampai dengan 80%. Serta tentunya dihimbau untuk lebih ketat menerapkan physical distancing dan pembatasan mobilitas orang ataupun dengan tetap tinggal di dalam rumah, disertai intervensi kesehatan masyarakat sebagai upaya untuk memitigasi atau mengurangi penyebaran wabah COVID-19 secara lebih efektif. Karena cuaca yang sebenarnya lebih menguntungkan ini tidak akan optimal tanpa penerapan seluruh upaya tersebut dengan lebih maksimal dan efektif dari warga-warga negara Indonesia ini. Lalu dari aspek yang kedua, aspek sosial itu terdiri dari 5 gatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Mewabahnya COVID-19 di banyak negara dan Indonesia sudah mempengaruhi perekonomian dunia dan Indonesia ini berkaitan dengan gatra ekonomi. Dilibatkannya instansi militer dan aparat keamanan lainnya juga sudah melibatkan gatra pertahanan dan keamanan. Kritikan terhadap pemerintah karena dianggap lamban atau salah dalam menyikapi masalah COVID-19 juga sudah masuk ke ranah politik. Dan yang terakhir, himbauan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan atau berkumpul dalam rumah ibadah. Ada yang mengasosiasikan dengan ajaran komunis dan ini menyangkut ke dalam gatra ideologi. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan ditinjau dari aspek sosial dari kelima gatra tersebut, yaitu dari aspek hukum politik. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PER-PPU baru yang diterbitkan untuk menanggulangi dampak pandemi virus corona yang berjudul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
PPPU baru tersebut memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, serta stabilitas sistem keuangan. Nah, PPPU ini berisi tentang kebijakan tambahan belanja APBN 2020, prioritas anggaran di bidang kesehatan, prioritas di bidang perlindungan sosial, dan prioritas insentif di dalam dunia usaha. Nah, dari aspek ekonomi, upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu terdapat kebijakan ekonomi pada PPPU baru, yaitu menambah utang negara untuk menambah defisit anggaran dan menyiapkan anggaran untuk membantu menjaga pertumbuhan ekonomi yang akan terdampak corona. Lalu, kebijakan pembebasan biaya listrik dengan daya 450 dan pemotongan 50% dengan daya 900. Pemerintah menambah insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga 175.000. Lalu pemerintah juga memberikan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok dengan alokasi anggaran sebesar 25 triliun. Dapat juga penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema kredit usaha rakyat yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Pemerintah akhirnya menaikkan anggaran kartu prakerja dari semula 10 triliun menjadi 20 triliun. Sementara itu jumlah penerima kartu manfaat ditetapkan sebesar 5,6 juta orang dan diutamakan pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil. Lalu pada sektor fiskal, pemerintah menanggung PPh 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta per tahun. Pemerintah juga membebaskan PPh impor untuk 19 sektor tertentu yang juga menyasar wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. Pemerintah juga menurunkan PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu KITE dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. Nah, tarif PPh badan juga diturunkan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 20% untuk mulai tahun 2022. Nah, dalam aspek sosial budaya, terkait dukungan terhadap bidang kesehatan, anggaran pemerintah sebesar 75 triliun digunakan untuk perlindungan kepada tenaga kesehatan seperti pengadaan alat pelindung diri, alat-alat kesehatan, serta memperbarui rumah sakit rujukan COVID-19, termasuk Wisma Atlet Kemayoran. Lalu ada memberikan santunan kematian kepada perangkat medis, insentif dokter umum, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Lalu, Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona. Dan upaya yang terakhir itu terkait jaringan pengaman sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Lalu dalam aspek pertahanan dan keamanan, pengamat militer dan pertahanan dalam pertemuannya dengan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Andika Perkasa itu mengajukan beberapa rencana, yaitu untuk memperkuat pertahanan nasional ini, yaitu termasuk dalam upaya memperkuat TNI dalam mengembangkan strategi atau kemampuan bertahan terhadap serangan senjata apapun yang harus bisa diantisipasi, dan memperkuat TNI dalam rangka menghadapi perang chemical, biological, radiological, and nuclear atau CBRNE. Dan Indonesia perlu menerapkan suatu protokol khusus, misalnya dengan mengisolasi wilayah dan memberlakukan darurat militer kebencanaan di seluruh wilayah yang penularan virusnya sulit ditekan. Itu melakukan training Nubika atau nuklir biologi dan kimia pada seluruh Kodam, membantu logistik medikal untuk operasi pencegahan dan sosialisasi COVID-19. Lalu strategi lainnya itu membangun rumah sakit militer darurat, ekstraksi pesakitan ke rumah sakit atau fasilitas darurat, isolasi wilayah termasuk seleksi in-out citizen, jam malam dan pembatasan mobilisasi, operasi medik dan pengamanan, serta operasi hunting and secure bagi ada masyarakat yang
demo atau mengacaukan di lingkungan itu. Lalu pertanyaan yang kedua, saya akan menjawab dari pertanyaan Cindy Agustina, yaitu pertanyaan adalah, pada pembahasan implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik, di sana dikatakan sistem birokrasi yang efisien. Sebagai salah satu contoh yang terjadi di Provinsi Jawa Timur yang diberitakan media Surabaya Kompas edisi Kamis 15 Oktober 2010, dikemukakan Gubernur Jatim pada saat itu di antara seluruh instansi pelayanan publik di Jawa Timur, Badan Pertahanan Nasional, salah satu instansi yang dinilai sebagai instansi pelayanan publik terburuk. Di sana masyarakat yang mengurus administrasi pertahanan harus melalui birokrasi yang panjang atau berbelit-belit. Nah, pertanyaan itu adalah bagaimana birokrasi yang efisien itu seperti apa? Jawabannya itu adalah birokrasi yang efisien itu adalah yang sederhana. Birokrasi dengan alur, prosedur, atau tata caranya diselenggarakan secara mudah, cepat, benar, dan tidak terbelit-belit. Lalu kedua itu kejelasan dan kepastian mengenai tata cara, rincian biaya layanan, dan tata cara pembayaran, serta jadwal waktu penyelesaian pelayanan tersebut. Yang ketiga itu keterbukaan masyarakat bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan gamblang, meliputi informasi mengenai tata cara, persyaratan, waktu, penyelesaian, dan lain-lain. Yang keempat, ada pelatihan secara khusus kepada birokrat yang menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik, sehingga tidak lagi terjadi keluhan dari masyarakat terhadap instansi yang melaksanakan pelayanan publik, dan nantinya akan terwujud suatu tatanan pemerintah yang baik dalam proses pencapaian tujuan dari birokrasi dalam hal pelayanan yang efektif dan efisien, baik pusat maupun daerah. Lalu yang terakhir itu, teknologi birokrasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi juga dapat digunakan untuk membuat birokrasi menjadi lebih efisien sehingga pelayanan tidak terlalu terbelit-belit. Keterlibatan kemajuan teknologi menjadi salah satu yang membuat efisiensi suatu kegiatan. Nah, sekian dari penjelasan saya dari dua pertanyaan teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahillah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Septiana, yaitu mengenai rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang lokasinya berdekatan dengan Laut Konflik Natuna Utara. Yaitu bagaimana pandangan kami mengenai rencana perpindahan tersebut, serta antisipasi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah jika jadi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Yang pertama, menurut pandangan kami, itu alasan kenapa pemerintah memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota yang baru, itu karena yang pertama, di daerah Kalimantan itu relatif lebih kecil memiliki risiko untuk terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu untuk menyetarakan laju ekonomi sehingga tidak terfokus hanya di Pulau Jawa. Yang ini dapat mengubah mindset masyarakat bahwa fokus ekonomi tidak hanya di Jawa atau dengan sebutan Jawa sentris, dan berubah menjadi Indonesia sentris. Alasan yang ketiga itu lokasi daerah Kalimantan Timur itu berada di tengah-tengah Indonesia, yang mana dapat memudahkan mobilisasi dari tiap provinsi untuk ke ibu kota. Yang keempat, di daerah Kalimantan Timur itu bersebelahan dengan dua kota yang berkembang di Indonesia, yaitu Balikpapan dan Samarinda, sehingga diharapkan dengan perpindahan ibu kota di Kalimantan Timur dapat membantu peningkatan laju ekonomi maupun industri di daerah ibu kota yang baru. Lalu alasan yang keempat ialah tersedianya fasilitas infrastruktur yang relatif lebih lengkap untuk membantu melakukan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, terdapatnya sekitar 180.000 hektar lahan yang dimiliki oleh pemerintah di daerah Kalimantan Timur.
Lalu antisipasi apa yang diperlukan berkaitan dengan geostrategi menurut kelompok kami apabila ibu kota jadi dipindahkan ke Kalimantan Timur. Yang pertama ialah meningkatkan keamanan dan pertahanan baik dari darat, udara maupun laut. Mengingat di daerah Kalimantan Timur dekat dengan daerah konflik Laut Natuna Utara. Menurut kelompok kami, untuk peningkatannya sendiri di laut yaitu dengan membangun pelabuhan-pelabuhan militer di sekitaran pantai yang berdekatan dengan Laut Natuna Utara. Itu untuk dapat mengawasi atau berpatroli pada perbatasan Laut Natuna Utara. Yang kedua, melakukan pengawasan di udara dengan menggunakan pesawat jet yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Lalu peningkatan jumlah TNI darat untuk meningkatkan keamanan di sekitaran ibu kota dari darat. Lalu yang kedua, melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Samarinda dilakukan secara bertahap. Lalu yang ketiga, pemindahan yang dilakukan ke Samarinda ke Kalimantan Timur yaitu pemindahan ibu kota atau pemerintahan, sedangkan di Jakarta tetap dijadikan pusat ekonomi. Lalu untuk antisipasi lahan tempat pembangunan, pemerintah sudah memiliki sekitar 180.000 lahan yang nantinya mungkin bisa digunakan untuk pembangunan pusat ibu kota. Ya, mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Rizvita Dewi. Jadi Vita bertanya, bagaimana menurut kelompok kami peran geostrategi dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang timbul akibat ketidakpuasan suatu kelompok atau suku terhadap kebijakan pemerintah. Jadi jawaban kelompok kami kembali kepada konsep Astagrata, di mana di dalamnya terdapat Trigatra dan Pancagatra. Nah, dalam konsep Trigatra terdapat gatra geografi negara, keadaan dan kekayaan alam, juga keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, dalam gatra geografi negara dan gatra keadaan dan kekayaan alam, menggambarkan kondisi atau bentuk geografi Indonesia, juga sumber dan potensi alam. Nah, dari dua segi gatra tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa geostrategi berperan mengetahui letak kondisi alam atau sumber atau potensi alam suatu kelompok atau suku yang mengancam atau menimbulkan disintegrasi, sehingga dengan mempelajari kondisi, letak geografi, sumber dan potensi alam dapat diketahui bentuk ancaman yang akan timbul. Sedangkan dalam segi gatra, keadaan dan kemampuan penduduk dapat ditarik kesimpulan bahwa geostrategi berperan mengetahui dan mempelajari jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk, sehingga apabila terjadi disintegrasi, geostrategi sebagai pengetahuan mengenai suatu kelompok atau suku yang mengancam integrasi NKRI. Nah, dalam Pancagatra, gatra ideologi yang berarti nilai atau konsep dasar cita-cita bangsa, sehingga dalam menghadapi ancaman, geostrategi berperan menanamkan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai yang menjadi ideologi NKRI, agar suatu kelompok atau suku dapat menyadari pentingnya kesatuan dan keutuhan sehingga tidak terjadi pecah belah. Hal ini juga terjadi pada gatra politik dan juga gatra ekonomi. Karena sistem politik dan perekonomian negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Dalam gatra perekonomian juga, geostrategi berperan
eh, untuk mengingatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, sehingga tidak terjadi disintegrasi antar suatu kebijakan perekonomian pemerintah. Dalam Gatra Sosial Budaya, geostrategi berperan mengetahui sosial budaya suatu kelompok atau suku. Kemudian yang terakhir dalam Gatra Pertahanan dan Keamanan, geostrategi berperan melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi keberlangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa dan negara, serta terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Ika Bakti akan menjawab pertanyaan dari teman-teman minggu lalu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Audra Akila dan Anissa Ayat. Untuk yang pertama, Audra Akila, pertanyaannya, dalam ketahanan nasional terdapat unsur asagrata yang terdiri dari trigatra yang merupakan unsur alamiah dan pancagrata yang merupakan unsur sosial. Dalam menghadapi pandemi global COVID-19, apakah setiap penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan asagrata tersebut? Karena dapat dilihat adanya perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disinyalir dapat memecah ketahanan nasional kita. Untuk jawabannya, setiap penyelesaian masalah, baik saat pandemi ataupun bukan, selalu berdasarkan asagrata sebagai salah satu upaya menjaga ketahanan nasional. Nah, pengkajian kondisi ketahanan nasional telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada dasarnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama, yaitu penyelesaian masalah. Pemerintah pusat memberikan penyelesaian masalah, akan tetapi hal ini menjadi alternatif dan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah karena mengingat kondisi daerah yang berbeda-beda dan tentunya pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya serta bagaimana unsur-unsur asagrata yang ada pada daerahnya sehingga memiliki cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini tentunya diawali oleh instruksi dari pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah berhak menentukan kebijakannya sendiri dan kebijakan yang diambil oleh daerah betul-betul didasarkan atas permasalahan dan kebutuhan pada masing-masing daerah. Dengan melihat asagrata yang ada pada daerahnya, sehingga tidak akan memecah ketahanan nasional. Selanjutnya, pertanyaan dari Anissa Ayat. Salah satu mengatasi potensi ancaman ketahanan nasional adalah pembekalan spiritual di masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia. Bagaimana yang dimaksud pembekalan spiritual itu sendiri, dan bagaimana cara pembekalan spiritual dapat disampaikan ke masyarakat. Pada saat ini, umat manusia memasuki kehidupan modern dan arus globalisasi yang ditandai dengan kehidupan serba teknikal dan profesional. Diramalkan, banyak orang yang mengabaikan dimensi moral dan agama dalam kehidupan individu maupun sosial. H.A.R. Tiller mengatakan bahwa masyarakat memandang kehidupan ini akan bertumpu pada sendi-sendi ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila tidak pandai-pandai memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan mengarah pada hedonisme dan materialisme. Tanpa pendidikan spiritual, kemajuan iptek dapat saja melunturkan kerendahan hati manusia dan menyuburkan keangkuhan serta keserakahan yang menyebabkan kekuasaan tanpa batas, yang tentunya dapat mengancam ketahanan nasional. Pembekalan spiritual dilakukan dengan cara lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan melalui pendidikan spiritual. Nah, pendidikan spiritual itu sendiri adalah penguatan kekuatan spiritual dan penanaman iman dalam diri sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan naluriah beragama
menata sifat dan tata krama, dan meningkatkan kecenderungan, baik tekad maupun bakat, dan mengarahkan pada nilai-nilai spiritual, prinsip, dan suri teladan yang mereka dapat dari keimanan dan kepercayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Duyanti Muharoma. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kezia Angbaini. Pertanyaannya yaitu, sering sekali terjadi konflik yang mengatasnamakan agama, terlebih di Indonesia sendiri, mayoritas beragama Islam. Mengapa masih banyak masyarakat yang seringkali membawa kepentingan sendiri dengan mengatasnamakan agama? Bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah maupun masyarakat agar hal ini tidak terjadi lagi, mengingat agama merupakan hal yang sangat sensitif di Indonesia, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat, serta bagaimana tindakan yang harus diberikan kepada pihak yang memanfaatkan situasi tersebut atau pihak yang membawa kepentingan tertentu. Terima kasih. Jawabannya yaitu munculnya berbagai aksi perpecahan, khususnya yang mengatasnamakan agama dan kelompok, menimbulkan berbagai pandangan seakan-akan kehidupan beragama di Indonesia sudah berada dalam kondisi kritis, karena memudarnya rasa toleransi dalam kemajemukan. Konflik internal dan lintas agama tidak henti-hentinya mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga korban pun terus berjatuhan. Menghadapi fenomena kekerasan ini, sudah banyak upaya yang dilakukan jajaran Polri untuk mengatasinya, baik dengan pendekatan, preventif, hingga represif. Bahkan, hampir dalam setiap rencana strategis Polri, masalah penanggulangan kekerasan selalu menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Kondisi ini semakin memberikan gambaran bahwa penanggulangan kekerasan tidak dapat dilakukan hanya oleh institusi Polri semata tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan instansi terkait lainnya. Karena kekerasan sudah menjadi permasalahan yang multi aspek. Jika memperhatikan pada kasus-kasus kekerasan yang terjadi selama ini, banyak faktor yang menjadi pemicu munculnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang mengatasnamakan agama atau kelompok di antaranya. Pertama, adanya kesalahan dalam mengimplementasikan perintah agama sehingga golongan yang berbeda keyakinan dianggap sebagai lawan. Yang kedua, masih kuatnya sikap saling curiga-mencurigai antara umat beragama atau kelompok tertentu. Yang ketiga, munculnya kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kelompok tertentu. Yang keempat, tidak mengakarnya rasa toleransi di kalangan masyarakat, sehingga yang muncul adalah bagaimana mempertahankan agar kelompoknya yang paling benar. Yang kelima, kurang tegasnya sikap pemerintah dalam menghadapi aksi kekerasan yang dilakukan kelompok, agama, atau masyarakat tertentu, sehingga para pelaku seolah kebal terhadap hukum. Yang keenam, pandangan pemerintah dan masyarakat selama ini selalu menyebutkan bahwa toleransi di Indonesia sudah baik, sehingga kasus-kasus perpecahan yang terjadi selalu dianggap sebagai masalah kecil, padahal hal tersebut yang memicu munculnya sikap tidak waspada. Nah, alternatif penyelesaiannya agar kasus-kasus yang selama ini terjadi tidak menjadi pemicu munculnya kondisi disharmonis di antara anggota masyarakat, sekaligus mencegah pemerintah kehilangan wibawanya di mata masyarakat, maka perlu ditetapkan beberapa alternatif penyelesaian di antaranya. Yang pertama, meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai peristiwa yang potensial menjadi pemicu munculnya aksi kekerasan dengan mengatasnamakan agama atau kelompok. Yang kedua, menghimbau kepada instansi terkait, pemerintah atau non-pemerintah untuk berupaya mencegah, mengeluarkan kebijakan yang dapat memicu terjadinya aksi kekerasan
dengan mengatasnamakan agama. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keharmonisan antar warga masyarakat bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga dapat dihasilkan kesamaan pandang tentang makna keharmonisan. Yang keempat, melakukan kaji ulang terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang potensial menjadi pemicu munculnya kondisi disharmonis di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, melakukan berbagai aksi sosial dan keagamaan yang ditujukan untuk membangun dan menumbuh kembangkan rasa solidaritas dan harmonitas antara umat beragama atau masyarakat. Yang keenam, meminta dukungan dari berbagai kalangan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tidak terkecuali tokoh agama dan tokoh masyarakat, terhadap setiap tindakan tegas yang akan dilakukan guna mencegah kekerasan dengan mengatasnamakan agama dan kelompok, sehingga tindak tegas tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM. Sekian jawaban dari saya, semoga dapat diterima. Terima kasih.